Yang selanjutnya, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kritik dan pandangan Gusom terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika kita membahas tentang sains adalah masalah definisi, karena sampai saat ini belum ada definisi sains yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Gusom juga sebagai langkah awal biasanya mendefinisikan sains sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan-penjelasan yang objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut juga memiliki beberapa aspek-aspek penting dan juga kelemahannya. Aspek-aspek penting tersebut adalah usaha membangun penjelasan objektif, hasil konstruksi manusia, dan upaya menggambarkan dunia yang seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi adalah tidak ada ketegasan apakah sains itu hanya dibatasi terhadap kealaman atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikologi, sosial, keagamaan, dan sejarah. Nah, di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Pada dasarnya memang tidak ada kesepakatan para ahli dan ilmuwan tentang sains yang paling tepat secara umum. Nah, sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, dan dapat juga diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi setiap manusia. Nah, definisi tersebut pastinya masih bersifat umum atau general. Hal yang terpenting dari pengertian tersebut telah mencakup semua aspek dan dasar filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena definisi sains yang lebih tepat menurut Nidal Gusom adalah yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar. Sains adalah merupakan seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah, dan didasarkan pada eksperimen, empirisme, serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang secara universal melintasi skala bentuk kebudayaan. Definisi tersebut secara implisit membatasi sains pada ranah kealaman saja. Bagi Gusom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah juga meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan atau hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran serta menguji kebenaran. Pandangan kontroversial lain adalah bahwa sains modern itu lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudarnya politeistik. Pandangan ini tentu saja sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monoteistik, terutama Islam dan Kristen. Bagi Gusom, pendapat kritik bahwa sains modern tidak muncul pada peradaban Islam perlu mendapatkan perhatian. Sains modern yang jelas karena bersifat sekular, dikotomis, dan materialistik, serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Sains modern yang bersifat materialistik di Barat pada dasarnya tidak berhasil mengkonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam menjadi sains yang materialistik, meskipun ketiga peradaban tersebut merupakan peradaban besar dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan negara-negara Barat yang sebelum pada abad ke-13.
Kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain yang terutama pada ranah non-saintifik atau budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, teologi, dan sejenisnya. Sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu saja memiliki landasan metafisik. Landasan metafisik ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasar sebagai landasan pengembangan sains eh, dalam perkembangan sains. Landasan metafisik sains ini dimulai dari materialistik, teistik, dan islamik. Pada dasar metafisik, sains tersebut sangat tergantung dari kecenderungan seorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Inilah mungkin salah satu contoh pentingnya paradigma seperti yang dijelaskan oleh Kuhn pada masa sains normal. Ada beberapa definisi dan karakteristik sains modern yang tidak begitu dipahami oleh sebagian praktis sains maupun kritikus sains. Karakteristik tersebut merupakan naturalisme metodologis, ketidakpastian, perubahan, universalisme, objektivisme, dan independensi. Naturalisme metodologis cenderung memandang dunia dan alam ini seolah-olah itu tidak ada Tuhan. Gossom juga menilai adanya kecenderungan baru dari para sejarawan, filsuf, dan kritikus sains untuk mengungkapkan Eurocentrism, sains barat, dan mengembangkan sebuah pandangan baru tentang pengembangan sains pasca kolonialisme yang berperan penting dan tepat bagi semua budaya, baik dulu maupun sekarang. Beberapa filsuf dan kritikus sains seperti Reverts dan Sartre secara tegas mengungkapkan berbagai kelemahan dan penyakit sains modern. Reverts menilai bahwa sains itu ditemukan dan diproses oleh komunitas yang terdiri dari ilmuwan, penulis, dan guru. Istilah sains juga ditemukan dalam sosiologi yang diganti dengan diskonstruksi. Roberts bahkan mengemukakan beberapa ciri-ciri sains modern yang jelek, yang sembrono dan kotor. Sartre bahkan juga mengungkapkan bahwa pengembangan sains di Amerika sangat ditentukan oleh militer, dan juga menurut Gussom, falsifikasi merupakan metode dan konsep yang paling tepat untuk memecahkan dan menjelaskan persoalan keilmuan dewasa ini. Umat Islam mulai dari masyarakat awam sampai kepada kalangan yang tidak begitu memahami dan menjadikan metode falsifikasi sebagai prinsip pengembangan keilmuan dalam Islam. Sains juga memberikan dampak yang kuat terhadap pandangan dunia dan kepercayaan suatu masyarakat. Nah, oleh sebab itu, filsafat, metode, dan batasan sains itu harus dikembangkan dan dikawal jangan sampai mengarah pada pandangan dunia atau paradigma sains teknokratik atau materialistik. Gussom sangat menyayangkan bahwa sebagian besar ilmuwan muslim itu cenderung mengabaikan dan meremehkan yang betapa pentingnya penguasaan filsafat sains ataupun sejarah sains. Nah, salah satu kelemahan sains yang berkembang di negara barat itu adalah berkembangnya sebuah aliran atau pemahaman yang biasa disebut dengan saintisme. Saintisme juga memandang hanya ada satu kenyataan yang dapat diterima, yaitu kenyataan yang dapat dibenarkan oleh metode sains, yaitu kenyataan empiris. Kenyataan dalam pemahaman ini adalah bersifat one dimensional atau satu dimensi, yang artinya pemahaman tentang relasi antara Islam dan sains bukanlah dimaksudkan agar lebih banyak umat Islam untuk menjalani sains saja, tapi untuk melakukan riset dan sebagainya.
juga merupakan bagaimana membangun pola pikir umat Islam dan hubungan dengan sains dan modernitas secara umum. Jika hal tersebut telah dibangun dengan baik, maka secara otomatis sains di dunia Islam akan berkembang dan maju. Oleh sebab itu, kebebasan individu dan kebebasan akademik serta pola berpikir kritis adalah hal yang paling utama untuk mengembangkan modernitas yang secara lebih tepat dan menghindari perselisihan, baik perselisihan di internal maupun eksternal. Tanpa semua itu, sains akan sulit untuk mengakar di dunia Islam. Bagi Gusom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut juga dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan atau hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran, dan serta menguji kebenaran hipotesis ataupun menggantinya dengan hasil yang baru setelah melakukan percobaan dan observasi secara tepat. Langkah-langkah itu tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengkonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana peran masyarakat ilmiah atau proses peer review. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa? Ini adalah sains secara universal yang mencakup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai sekarang, dan mencakup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja. Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga telah mengalami masa kejayaan dalam sains yang khususnya dan peradaban yang umumnya. Nah, para saintis dan sejarawan sains memiliki perbedaan pandangan tentang lahirnya sains, atau tepatnya yaitu sains modern. Para saintis dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi Copernicus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Pada sisi lain, pemikir dan ilmuwan muslim dan sebagai seorang non-muslim cenderung berprinsip bahwa bagian esensial atau fondasi sains itu jelas telah ada pada kemajuan peradaban Islam Arab. Di antaranya yaitu pemikir muslim yang berpandangan demikian adalah Ziauddin Sardar. Karena menurut beliau ini, umat Islam telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut merupakan bagian dari tuntunan ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran. Bagi beliau juga metode ilmiah yang digunakan ini merupakan pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan muslim yang seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan sebagainya. Mehdi Golsani juga memandang sains merupakan warisan dari peradaban Islam.